Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari Minggu, Minggu ke-10 sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Mangamaseang yang dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Dalam ibadah ini juga dilaksanakan perkenalan pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang periode 2020-2022. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yeftalise STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani, siapa yang empunya pelayanan. Melayani adalah wujud jawaban kita atas kasih karunia. Keberagaman pelayanan kita menunjukkan bahwa yang utama bukan kita, tetapi Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus Kristus, mari kita menyiapkan diri sepenuhnya memasuki persekutuan dengan Allah. Marilah berdiri, menyambut Dia melalui firman-Nya serta memuji Tuhan.
Jemaat, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi hari ini dari surat Galatia pasal 3 ayat 28. Galatia pasal 3 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat sekalian, marilah dengan rasa sesal dan malu dan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa. Pengorbanan-Mu di kayu salib kami abaikan dengan tingkah laku yang jahat. Kami untuk berbuat baik. Ampunilah kami ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang melayani karena rutinitas dan bukan karena keinginan kami memberi yang terbaik bagimu. Ampunilah kami ya Allah. Kasihanilah kami sebab kami tidak menghayati pelayanan. Kami merasa kuat dengan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang masih membenci sesama dalam panggilan dan pengutusan kami, sehingga panggilan dan pengutusan kami sering dan tidak hidup dalam keseharian kami. Ampunilah kami ya Allah. Tuhan, kasihanilah kami ketika kami berjalan. Dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami semua memohon kebaikan hati Tuhan memulihkan kami.
sebab tidak seorang bertahan di hadapan kesucian-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam surat Roma pasal 4, Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, mari berdiri bersama-sama untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26
sampai ayat ke-31. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena di tengah persekutuan kami, dalam ibadah kami masih diperkenankan Tuhan untuk bersama membaca dan merenungkan firman. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami mampu untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Terima kasih Bapa. Bapa, berfirmanlah, kami mau dengar sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang mengatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu
seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kembali kita boleh beribadah, boleh memuji nama Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kita, saudara-saudara, kita akan menyaksikan serah terima pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2017-2020. Pada pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020-2022. Ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita semua, saudara-saudara. Sama seperti Rasul Paulus, yang menyadari bahwa Tuhan memakai Rasul Paulus untuk pelayanan bagi jemaat Tuhan. Darah yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kali kita membiarkan hidup ini berlangsung tanpa makna. Apa yang terjadi hari ini atau apa yang akan terjadi sebentar nanti sering tidak kita pikirkan, saudara. Atau apa yang akan kita lakukan hari ini, biarlah terjadi begitu saja tanpa pertimbangan yang matang.
Seharusnya saudara-saudara, setiap orang yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah tidak menjalani kehidupannya seperti itu. Ya, tidak menjalani kehidupannya itu tanpa makna. Sebab saudara, hidupnya sudah ditebus dan menjadi milik serta tempat kediaman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa hidupnya yang paling hina itu telah diselamatkan. Sehingga setiap pengalaman hidupnya detik demi detik dimaknai sebagai kesempatan yang diberikan Allah untuk menjadi saksi tentang kasih Kristus. Bahkan ketika Paulus dipenjara karena kesaksiannya tentang Kristus, ia mensyukurinya, saudara-saudara, dan menjadikan pengalaman itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, baginya atau bagi Paulus adalah keuntungan ketika ia ditangkap dan dijerat, dimasukkan dalam penjara. Kenapa dia bersyukur, saudara? Ya. Karena hal itu justru dengan dia dimasukkan ke dalam penjara, dia melihat sebagai satu anugerah Kristus, sehingga penjara pemerintahan Romawi pada waktu itu semakin mendorong semangatnya untuk memberitakan Injil lewat surat-surat yang ditulisnya dan memotivasi jemaat maupun pelayan Tuhan giat dalam pekerjaan Tuhan. Baginya, saudara, adalah kasih karunia. Bagi Rasul Paulus adalah kasih karunia ketika memperoleh kesempatan untuk hidup dimanapun untuk memberitakan kasih Kristus. Atau dengan kata lain, melayani Tuhan. Begitu pula saudara yang kekasih adalah satu kehormatan bagi kita, saudara-saudara yang terpilih untuk melayani Tuhan, karena hidup kita berada dalam kasih Tuhan. Sehingga seluruh hidup dan pengalaman kita dipakai, saudara-saudara, untuk bersaksi tentang kasih Kristus. Setiap kata dan perbuatan kita adalah kesaksian tentang kasih Kristus. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, saudara, setiap pengalaman hidup detik demi detik kita maknai sedemikian rupa sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang indah tentang kasih Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengar kata dekat dengan Tuhan. Atau kita juga pernah mendengar doa yang mengatakan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan.
Itu doa, saudara-saudara. Ya. Mungkin juga kita sering menggunakan bentuk-bentuk pernyataan lainnya yang bisa saja kita pahami maksudnya. Tetapi bisa juga tidak kita pahami maksud pernyataan itu. Ya. Pernyataan sekitar dekat dengan Tuhan dan masuk ke hadirat Tuhan. Ya. Itulah pemahaman. Ya, sebuah pemahaman disampaikan oleh Paulus di sini. Ya, dikatakan adalah oleh Kristus Allah berkenan kita datang dan sangat dekat dengannya. Ya. Allah yang tadinya jauh karena dosa memisahkan kita dengan Dia. Ya. Kita boleh bersyukur karena kini ya, Allah memperkenankan kita sehingga kita akrab dengan Tuhan Allah, ya, akrab dengannya. Sehingga kita dekat dengan Tuhan atau masuk ke hadirat Allah yang sering kita gunakan dalam berbagai ungkapan itu. Hendak menyatakan bahwa di dalam Kristus, saudara. Ya, di dalam Kristus Allah bisa kita dekati. Ya, kita di dalam Kristus kita dapat menyapa Allah. Dan dengan demikian saudara kita tahu ya, Allah membuka hatinya, saudara-saudara, ya, membuka isi hati dan merancangkan rancangan kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara. Ya. Karena Kristus kita diperkenankan mengetahui bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, saudara. Sehingga saat, ya, dimanapun kita ada, setiap saat, kapanpun, kita dapat menyapa Dia sebagai Bapa. Bahkan kapanpun kita dapat berseru dan berteriak, minta tolong kepada Dia. Dia pasti mendengar dan bertindak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus yakin bahwa oleh Kristus kita sangat dekat dengan hadirat Allah Bapa kita. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Ya. Karena kita begitu dekat, saudara-saudara. Ia tahu betul keadaan dan kebutuhan kita. Ya. Ia tahu betul kebutuhan kita. Dan Dia memberi kebutuhan itu, bukan kemauan kita yang Dia beri. Saudara-saudara yang kekasih, yakinlah bahwa Allah begitu dekat, saudara, sehingga Ia sanggup menolong. Ya. Ia begitu dekat dengan kita, saudara-saudara, sehingga Ia menjadi kekuatan kita. Ya. Ini penting kita renungkan bersama, saudara. Menjadi kekuatan kita ketika kita mengalami berbagai masalah, berbagai tantangan di dalam hidup ini. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pelayanan. Saudara-saudara yang kekasih, Dia begitu dekat dan menjadi kekuatan kita, saudara-saudara. Ia begitu dekat dengan kita sehingga Ia sanggup memberikan apa yang terbaik bagi kita, saudara. Satu hal yang Dia mau bagi kita, Dia hanya mau
kita belajar sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita ke dalam rancangan kuasanya, saudara. Ya. Ia hanya mau kita menjadi seperti yang dikehendakinya, saudara. Bertumbuh dalam iman dan kasih. Sehingga dengan iman dan kasih itu kita bisa melayani dengan sukacita. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena dia sangat dekat dengan kita, saudara. Dan dia mau seperti itu. Dia mau kita menjadi seperti yang dikehendakinya itu. Beriman yang sungguh. Dan iman itu nyatakan dalam kasih. Kehidupan kita setiap hari. Kita kasih kepada sesama dan kasih kepada Kristus, saudara. Yakinlah, saudara-saudara, kita pasti mengalami hadirat Tuhan. Karena dia tidak jauh, tapi dia dekat dan sangat dekat. Dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari dengan firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh dikuatkan. Apapun yang kita alami, saudara, baik dalam kehidupan kita setiap hari sebagai jemaat Tuhan menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya yakinnya saudara, Tuhan tidak jauh. Tuhan dekat. Dan yakinlah juga kita yang melayani Tuhan, yakin bahwa dia tidak jauh. Dia ada bersama kita. Dan dia mampukan kita untuk melayani dia dengan kekuatan dari Tuhan. Selamat melayani saudara-saudara. Selamat menjadi saksi Kristus. Dan nyatakan kasih itu kepada sesama dan kepada Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan melalui hidup kita yang bersaksi dan melalui pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Be
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Mari dengan gereja segala abad kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari saudara-saudara kita ucapkan itu masing-masing dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh memberi kami kekuatan. Dan firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan tidak jauh dari hidup kami. Tuhan dekat dengan orang percaya. Oleh karena itu Bapa, kami datang dan bersyukur kepada-Mu. Karena dengan dekatnya Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami saat kami mengalami berbagai pergumulan, ya Tuhan. Pergumulan tentang kesehatan kami dan pergumulan mengenai masalah ekonomi dan sebagainya. Tuhan dekat dengan kami. Dan Tuhan tahu masalah kami, pergumulan yang kami alami juga selaku pelayan Tuhan yang dipilih dan yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak hanya tahu pergumulan itu, tapi Tuhan campur tangan di dalam pergumulan kami selaku jemaat Tuhan, selaku pelayan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan kiranya memberkatikan gereja-gereja-Mu yang bergumul dengan situasi pandemi, ya Tuhan. Bergumul dengan kondisi jemaat Tuhan. Tuhan tolong kiranya Tuhan campur tangan dalam kehidupan gereja-Mu, ya Bapa. Khususnya gereja GPIB Mangamaseyang, Makassar. Tuhan memberkati seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang dilakukan oleh para majelis jemaat, yang dilakukan oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen, yang dilakukan oleh pengurus dan pelayan Pelkat, komisi BPPJ, pegawai kantor, koster, satpam. Tuhan berkati semua penata layanan di tengah jemaat kami GPIB Mangamaseyang, agar semua berjalan baik. Pelayanan itu boleh sungguh dirasakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati Bapa di dalam surga gereja kami ini. Berkati para pelayan Tuhan, berkati semua
jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja GPIB ya Tuhan, yang membentuk Satgas GPIB baik secara sinodal, mupel, dan jemaat. Tuhan kiranya memberkati agar Satgas GPIB mampu juga melayani jemaat-jemaat Tuhan yang berdampak COVID-19 ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah Tuhan, pemerintah kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintah lain, bahkan para menteri. Tuhan berkati dalam memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan ya Bapa. Beri kesehatan bagi pemerintah kami agar kepemimpinan mereka pun dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan memberkati apapun yang diputuskan oleh pemerintah, mampukan ya Tuhan semua masyarakat, kota, desa boleh melakukan dengan sukacita sehingga penyebaran virus corona itu dapat dihentikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, relawan, Tuhan berkati mereka semua, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus, supaya mereka juga tidak terinfeksi oleh virus corona itu. Terima kasih Bapa. Berkatilah usaha pemerintah dalam mengatasi virus corona ini. Dan kami boleh merasakan dampak dari usaha pemerintah itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara-negara yang juga berusaha membuat vaksin untuk mengatasi virus corona ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati. Engkau memberikan kemampuan sehingga vaksin itu boleh ada dan menjadi berkat bagi segenap masyarakat ya Tuhan. Masyarakat boleh dilindungi dan membentengi ya Tuhan supaya tidak terkena virus corona itu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga bagi orang-orang percaya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Bapa, jangan biarkan mereka putus asa, tapi mereka tetap dengan kekuatan yang Tuhan beri, kita percaya bahwa Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Berkatilah kami semua Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, bagi orang percaya yang menantikan akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Berkati juga ya Tuhan kami semua yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati tim multimedia. Berdoa untuk organis, pemandu lagu, untuk majelis jemaat. Kami semua ya Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu
kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan tentang hal ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Tuhan mencipta semesta.
Jemaat, mari berdiri, mari membawa persembahan ini di dalam doa kepada Allah Bapa yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta YEF Talise, pemandu lagu Ibu Olive Sianipar, organis Bapak Gino Pesolima, operator sound system dan multimedia MGM Multimedia Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Berikutnya ibadah keluarga dan pelkat. Ibadah keluarga, ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, dan ibadah pelkat gerakan pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Bina Katekesasi Reguler 2020-2021. Pendaftaran kelas katekesasi periode 2020-2021 dibuka hingga tanggal 15 Agustus 2020. Bagi orang tua yang mempunyai anak berusia minimal 16 tahun dapat mendaftar di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja dengan menyertakan fotokopi akte kelahiran, surat baptis, surat nikah orang tua masing-masing 1 lembar, dan 2 lembar pas foto 3x4 berwarna. Berita duka, telah dimuliakan Tuhan almarhumah Ibu Monica Elwar Nanere dalam usia 78 tahun 8 bulan pada hari Senin 3 Agustus 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 5 Agustus 2020 di Makassar. Almarhumah adalah ibu kandung dari Ibu Herlina Poniman Elwar, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5 GPIB Mangamaseang. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan dan sukacita bagi segenap keluarga yang berduka. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah hari ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat. Dilanjutkan dengan serah terima Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang periode 2017-2020 ke Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang periode 2020-2022. Daftar Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 4768/6 Romawi datar 20 MS.20 Romawi KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan penetapan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar. 1. Terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua,
Pendeta Jan Edward Frederick Talise, Sarjana Teologia. Ketua 1 Penatua Winer Sitorus. Ketua 2 Penatua Freddy Almendo Tampake. Ketua 3 Penatua Rosen Roy Motong. Ketua 4 Diaken Joy Kerontos. Ketua 5 Penatua Alfa Philip Petrus Nelwan. Sekretaris Penatua Ramli Elisa Tiabu. Sekretaris 1 Penatua Deborah Patipeluhu Arusinsing. Sekretaris 2 Penatua Luciana Celsius. Bendahara Penatua Dorina Romince Sair Dekut. Bendahara 1 Penatua Demianus Mahulete. 2. Terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Jan Edward Frederick Talise, Sarjana Teologia. Ketua 1 Penatua Yopi Lumoindom. Ketua 2 Penatua Freddy Almendo Tampake. Ketua 3 Diaken Fridolin Farihala. Ketua 4 Penatua Josephine Jemi Sumampo. Ketua 5 Penatua Faros Jonathan Sulekonda. Sekretaris Penatua Gustav Dolf Tampanguma. Sekretaris 1 Diaken Matilda Dorce Sebayang Sepang. Sekretaris 2 Penatua Luciana Celsius. Bendahara Penatua Demianus Mahulete. Bendahara 1 Penatua Marjani Sasiang Mandiangan. 3. Masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian majelis jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian majelis jemaat Masa Bakti 2020-2025 di GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2202/11 Romawi datar 17/MS-20 Romawi KPTS tanggal 8 November 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2020, Majelis Sinode GPIB Pendeta J. Marlen Joseph MTH Sekretaris Umum, Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI Ketua Umum. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020. Kedua, Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022. Ketiga, Majelis GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Berita acara serah terima pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mangamaseang nomor 2176-MJ-D-Romawi 8-2020 dengan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Pasal 1 merujuk kepada surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4768-Romawi 6-20 Romawi 20 KPTS tanggal 27 Juni 2020 tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022
di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar. Pasal 2. Pada hari Sabtu, tanggal 1 bulan 8 tahun 2020, dilaksanakan serah terima pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar, masa bakti 2017-2020 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Jan Edward F. Talise. Ketua 1, Penatua Winner Sitorus. Ketua 2, Penatua Freddy Almendo Tampake. Ketua 3, Penatua Rosen Roy Motong. Ketua 4, Diaken Joyke Rontos. Ketua 5, Penatua Alfa Philip Petrus Nelwan. Sekretaris, Penatua Ramli Elisa Tiabuk. Sekretaris 1, Penatua Deborah Patipeluhu Arusingsing. Sekretaris 2, Penatua Luciana Celsius. Bendahara, Penatua Dorina Romince Sair Dekut. Bendahara 1, Penatua Demianus Mahulete. Selanjutnya disebut pihak pertama. Kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Jan Edward F. Talise. Ketua 1, Penatua Yopi Lumoindong. Ketua 2, Penatua Freddy Almendo Tampake. Ketua 3, Diaken Fridolin Parihala. Ketua 4, Penatua Josephine Jemi Sumampo. Ketua 5, Penatua Paros Yonatan Sule Konda. Sekretaris, Penatua Gustav Dolf Tampangguma. Sekretaris 1, Diaken Matilda Dorce Sebayang Sepang. Sekretaris 2, Penatua Luciana Celsius. Bendahara, Penatua Demianus Mahulete. Bendahara 1, Penatua Marjani Sasiang Mandiangan. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pasal 3, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima dari pihak pertama tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar disertai dengan daftar posisi keuangan terakhir, daftar inventaris, buku program kerja dan anggaran, buku PPMJ GPIB Jemaat Mangamaseang. Pasal 4, naskah serah terima tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar ini dibuat dan ditandatangani di Makassar oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk dipergunakan seperlunya. Makassar, 1 Agustus 2020, pihak pertama yang menyerahkan PHMJ periode 2017-2020, Ketua Pendeta Yoftalise, Sekretaris Penatua Ramli Elisa Tiabuk. Pihak kedua yang menerima PHMJ periode 2020-2022, Ketua Pendeta Yoftalise, Sekretaris Penatua Gustav Dolf Tampangguma. Demikian berita acara akan diberikan secara simbolis oleh
Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat periode 2017-2020, Penatua Winersitorus, kepada Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat periode 2020-2022, Bapak Penatua Yopi Lumoindong. Dipersilakan kembali ke tempat. Jemaat yang kekasih, saya undang kita berdiri bersama. Saudara-saudara yang kekasih, pergilah karena saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah. Percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara dengar di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksianmu yang teguh. Biarlah tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh, sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh, yakni Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.